Udah bisa sekarang kalau mau record. Nah, sekarang tentukan tabel transaksinya ya, karena di sini kan kita pembahasannya adalah perpustakaan ya. Di perpustakaan ini ada buku, ada anggota. Berarti yang jadi transaksinya ini adalah peminjaman ya di sini. Kenapa peminjaman? Karena kan kita di perpus itu meminjam buku ya. Kalau misalkan pembelian ya berarti bukan perpustakaan, tapi dia menjual buku ya. Di peminjaman ini kira-kira datanya ada apa aja? Udah diem lagi. Ada apa aja datanya? Ada ID peminjaman. Terus ada apa lagi kira-kira? Ketika teman-teman minjem, kira-kira yang ditulis sama si petugasnya datanya ada apa aja? Tanggal pinjam. Iya, tanggal pinjam. Terus apa yang dipinjam? Apa yang dipinjam? Buku ya. Nah, karena kita mau meminjam buku, otomatis kan nanti akan muncul tuh nama bukunya, penerbitnya, stoknya ada berapa. Nah, kita di sini nggak bisa nulisin judul buku, ya. Kenapa? Karena kan kita sudah buat tabel sebelumnya buku. Jadi cukup dipanggil primary key-nya aja, ya. Di sini kita masukkan kode buku. Ketika teman-teman mengakses kode buku, otomatis semua data yang ada di kode buku ini akan muncul, ya. Jadi kalau yang di sini kita sebut dengan primary key, tapi karena dia masuk ke si peminjaman kode buku ini, ya, jadi dia bukan primary key lagi, ya. Kita sebut dengan Poigen key atau kunci tamu, ya. Karena si kode buku ini kan kita akses secara berulang, ya. Kemudian udah kode buku, ada yang dipinjam, kemudian ada yang meminjam. Siapa yang meminjam? Siapa yang pinjam? Yang pinjam siapa? Anggota. Anggota, ya. Berarti di sini kita masukkan kode anggota, ya. Misalkan sama satu lagi, di sini kan kita tambahkan petugas. Itu artinya berarti nanti di peminjaman harus ada kode petugasnya, ya. Misalkan yang input si peminjaman ini siapa, ya. Kayak teman-teman belanja aja ya, misalkan di supermarket atau di minimarket itu pasti di struknya ada kan nama kasirnya siapa, misalkan. Ya. Itu dia ngambil dari kode kasir. Berarti ini juga kita ngambil dari kode petugasnya. Nah, berarti di sini kita buat ini baru ya. Di sini. Aduh, sini peminjaman, ya. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Sini. Cuman bedanya adalah ketika teman-teman menggunakan yang namanya si Poigen key ya, yang ini, nih, atau primary key yang dari entitas-entitas sebelumnya, ini teman-teman nggak perlu cantumkan di sininya nih. Yang di sini itu atributnya yang dituliskan itu yang emang pure dari si peminjaman. Kan di sini yang barunya itu kan ID peminjaman sama tanggal peminjaman ya. Kalau untuk kode buku, kode anggota, sama kode petugas, ini teman-teman nggak perlu masukin di yang atribut ininya. Ya. Nanti ini kita akan masukin di yang bagian relasinya. Nah, setelah itu
kita akan tentukan untuk relasi dari atau hubungan antara si buku, anggota, peminjaman, dan petugas ini, ya. Nah, di sini kan dia ada kode buku, kode anggota, sama kode petugas. Itu artinya si tabel peminjaman ini berhubungan dengan ketiga tabel tersebut, ya. Untuk pembuatan relasi ini sebenarnya ada banyak cara, ya. Kita coba yang ini aja. Oke, misal kita gabungkan untuk yang buku sama anggota aja. Misal di sini untuk relasi kita gunakannya, ada nggak ya simbolnya di sini? Ini ada nih. Gitu, ya. Belah ketupat. Ya. Simbolnya pakai belah ketupat, kemudian nanti di sininya kita isi dengan kata kerja, ya. Misal satu-satu deh ya, jangan pakai binary atau ternary biar gak pusing. Oke, ini kita anggap aja lurus ya, dan warna hitam untuk garisnya, biar saya nggak biar saya cepet nih editnya. Nah, yang pertama kita buat ke sini dulu nih. Di sini anggota peminjaman, ya. Kira-kira kata kerja yang tepat ke peminjaman ini apa? Anggota titik-titik peminjaman. Si anggota ngapain peminjaman nih? Ngapain? Ya, di sini kita isi dengan kata kerja. Misalkan anggota melakukan peminjaman, ya. Ini. Jadi di sini tabel anggota ya. Di sini peminjaman dia tadi kan di sini ada kode anggota ya, berarti dia berhubungan dengan peminjaman. Anggota melakukan peminjaman. Ya, untuk ininya apanya teh? Kata kerjanya teman-teman bisa isi dengan memiliki, melakukan, mempunyai. Pokoknya kata kerja ya. Bisa apa aja, yang penting berhubungan dengan si tabel yang akan dihubungkan tersebut. Sini berarti anggota melakukan peminjaman. Ya. Nah, baru di sini kita sebutkan nih, karena tadi kita nggak nyebutin si Polygon key di sininya, di tabel yang peminjamannya, jadi di relationship-nya ya, kita di sini sebutkan nih primary key dari kedua entitas tersebut ya. Di sini berarti anggota tadi primary key-nya apa? Kode anggota. Berarti di sini teman-teman tuliskan kode anggota. Kemudian di sini yang peminjaman, dia primary key-nya adalah kode peminjaman. Di sini ditulis kode peminjaman. Itu. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Emang agak pusing ya kalau misalkan udah masuk ke RD seperti ini. Kita lanjutkan lagi di sini. Karena tadi kan si peminjaman ini ada hubungannya, ini baru dari kode buku ya. Yang kedua ada kode anggota. Tadi ini kita
baru anggota, berarti yang kedua ada kode buku ya. Berarti di sini kita buat satu lagi nih. Nih. Misal. Nah, ini bukan melakukan lagi ya. Kenapa? Masa iya buku melakukan peminjaman? Bukan ya. Kira-kira kata kerja yang tepat apa di peminjaman ini? Dipinjam, Bu. Ya, buku dipinjam peminjaman. Mungkin lebih tepatnya berisi ya. Jadi maksudnya kenapa berisi? Ketika teman-teman di struk itu kan pasti ada isinya tuh. Di struk peminjaman, misal isinya buku. Jadi di sini di tabel peminjaman isinya berisi buku, ya, berisi data buku. Atau bisa juga di sini memiliki, ya, di peminjaman memiliki data buku, ya, ini bisa memiliki. Oke, kemudian yang terakhir ini satu lagi, ini juga sama ya teman-teman, nanti buat juga nih masukin dimilikinya ada apa aja ya. Dan yang terakhir di sini ada nih peminjaman. Si petugas ngapain peminjaman? Kira-kira ngapain? Menginput ya. Petugas menginput data peminjaman ya. Sini, ini juga sama. Setelah ini dibuat, baru kita tentukan kardinalitasnya. Apakah itu one to one to many, atau many to many ya. Cara menentukannya teman-teman gini. Satu anggota kira-kira bisa melakukan banyak berapa peminjaman? Satu apa banyak? Satu anggota. Biasanya teman-teman kalau pinjam buku biasanya cuma sekali aja, bisa sekali aja, apa banyak? Bisa berapa kali? Banyak, Bu. Iya, berarti di sini kardinalitasnya one to many ya. Terus ini juga petugas sama kan? Satu petugas dia bisa nginput transaksi banyak, one to many. Kemudian di sini satu peminjaman ya bisa berisi juga banyak buku. Ya, di sini one to many. Berarti ini sudah selesai untuk pembuatan database-nya. Nah, ini sebenarnya belum studi kasus yang kompleksnya ya. Kenapa? Karena kalau untuk di perpustakaan, kira-kira kalau misalkan sudah dipinjam, berarti harus di apa? Harus dikembalikan ya. Berarti kalau misalkan teman-teman mau buat yang kompleksnya lagi, nanti di sini buat tabel baru, yaitu pengembalian. Ya. Nah, nanti si pengembalian ini dia berhubungannya dengan si entitas peminjaman. Ya. Jadi nanti bisa dibuat di sebelah sini misal untuk relasinya di atasnya. Ya, satu lagi untuk peminjaman.
pengembalian. Seperti itu ya untuk pembuatan RD. Memang agak rumit ya, nggak pusing. Tapi kalau misalkan teman-teman sering berlatih, insya Allah pasti bisa ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini untuk contoh RD yang ada di slide ya. Di sini dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 entitas. Ya, bedanya kalau tadi kita menambahkan petugas, ya. Kalau di sini dia nggak pakai petugas, tapi dia tambahkan dengan ini, katalog buku, ya. Jadi bukunya ini termasuk dengan kategori apa? Misal komika, sains kah, atau apa, ya. Ini mah tergantung dari teman-teman buat analisa kebutuhannya seperti apa, ya. Oke. Nah, setelah membuat ERD, nanti kalian buat menjadi ini LRS ya. Nanti di ininya di laporannya nih, teman-teman nanti copy paste di sini RD-nya telah dibuat, kemudian lanjutkan dengan pembuatan LRS. Untuk membuat LRS, teman-teman tinggal lihat saja dari RD yang kalian buat ya. Tadi misal di sini kan ada anggota nih ya. Yang pertama, atau buku. Oke. Tinggal teman-teman buat kotak seperti ini, terus dituliskan tadi ada apa aja di buku ini. Tadi ada kode buku, judul buku, penerbit, dan sebagainya. Kemudian untuk anggota juga tadi ada kode anggota ini, dan sebagainya. Tinggal nanti misalkan dihubungkan nih. Nah, bedanya kalau misalkan untuk yang ERD ini kan kita nggak sebutin ya, dia polygon key-nya apa ya, cukup dimasukin atribut yang emang bawaan dari si tabel peminjaman ini. Tapi kalau untuk yang di LRS, di sini kita masukkan semuanya. Misalkan tadi di peminjaman ada ID anggota, kita masukkan. Terus ada kode pinjam, kita masukkan semua di sini. Kemudian kita tarik nih hubungannya atau relasinya. Di sini kan ada ID anggota nih. Berarti dia nariknya ke ID anggota yang di anggota. Berarti kalau misalkan di sini ada tadi kode buku, berarti si kode buku ini kita tarik ke sini ya, ke peminjaman. Seperti itu ya bedanya. Ini untuk LRS. Nah, setelah membuat TRD dan LRS, baru kita di sini buat spesifikasi filenya. Nah, ini nanti spesifikasi file itu berarti yang akan kita buat di database-nya ya. Rencana pembuatan dia tipe datanya apa. Ya. Tadi kan di sini ada nih ya, kode buku, judul buku, penerbit. Tinggal teman-teman cantumkan, misalkan di sini ada kode buku, nama fieldnya, KD underscore buku, misalnya tipe datanya varchar atau chart, size-nya berapa, keterangannya di apa, primary key atau bukan. Kemudian yang kedua ada tabel apa lagi. Ini teman-teman uraikan satu-satu, sebutkan tipe yang akan kalian buat apa, mau itu char, varchar, long, double integer, float, dan sebagainya. Dituliskan size-nya juga dan keterangannya ya. Oke, semua entitasnya dimasukkan. Setelah itu barulah masuk ke nah ini nah bentar. Ya, baru nanti langsung masuk ke penggunaan perintah SQL-nya. Misalkan di sini masuk ke MariaDB, melakukan command prompt. Nah, ini bagi teman-teman buat tutorialnya ya, dari tadi kasus yang kalian buat. Ya, misal masuk dalam MariaDB, screenshot bagian ini, dan sebagainya. Oke, kita langsung lanjutkan saja ya untuk pembahasan yang tadi kasus perpustakaan.
ya. Karena ini lumayan banyak, jadi saya kayaknya tadi udah ketik beberapa biar cepat. Yang pertama di sini perintahnya kita buat DB purpose ya. Oke, create database DB purpose. Seperti biasa kita use untuk DB purpose-nya. Nah, di sini kita diminta untuk buat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin. Nih, perbedaannya adalah kalau misalkan di minggu-minggu sebelumnya teman-teman di keterangan itu cukup menggunakan primary key saja ya. Tapi kita sekarang ada tambahan yaitu auto increment ya. Nah, catatan untuk pembuatan auto increment tipenya ini tidak boleh menggunakan char ataupun varchar. Jadi harus menggunakan integer ya. Oke, ini sudah saya ketik duluan. Nah, untuk pembuatan auto increment, teman-teman tinggal tambahkan saja di ujungnya ya. Asalnya kan kita biasa ngetiknya itu not null primary key, udah aja koma, langsung ke field yang lain. Tapi karena kita menambahkan ekstra yaitu auto increment, setelah not null primary key di pinggirnya teman-teman tambahkan auto underscore increment ya. Nah, sini udah. Kemudian yang kedua buat katalog buku. Setelah itu ini semuanya sudah menggunakan auto increment. Kenapa auto increment? Kalau misalkan teman-teman menggunakan auto increment, kalian nggak perlu buat kodenya lagi ya. Biasanya kan kita input manual kan, misalkan A001, A002 gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan auto increment, kita nggak usah input lagi untuk kodenya atau primary key-nya ya. Jadi asal syaratnya itu tipenya harus integer ya. Ini sama saja ya kalau untuk pembuatan tabel, saya yakin teman-teman juga sudah hatam ya. Oke, jadi ini saya copy paste saja untuk pembuatan tabelnya karena tidak ada yang berbeda ya. Kecuali di bagian auto increment-nya saja. Nah, yang membedakannya itu adalah di bagian peminjaman ya. Di tabel peminjaman, teman-teman di sini bisa lihat ada status dengan tipe datanya enum ya. Untuk tipe data enum ini berarti dia tipe datanya seperti char, cuman kalau char kan atau varchar kita bebas mau input apa aja ya. Tapi kalau misalkan menggunakan enum itu berupa pilihan ya. Pilihannya ada apa? Misalkan di sini ada selesai, ada belum selesai. Atau mungkin untuk jenis kelamin ada laki-laki atau perempuan. Ya, jadi si enum ini fungsinya untuk penginputan yang berupa pilihan. Cuman yang bisa dipilihnya itu aja gitu yang ada di keterangannya. Nah, untuk penulisannya teman-teman nanti caranya adalah sama ya seperti kayak biasanya, misal ID anggota integer jangkauannya berapa, kemudian di sini status tipe datanya enum, cuman di sininya di jangkauannya ya. Kalau biasanya di jangkauan atau size-nya itu kan kalian biasanya masukin angka ya. Tapi kalau di sini kita masukkan pilihannya ya dengan petik nih di dalam petik. Misalkan di sini selesai, belum selesai. Misalkan kalau misalkan mau tambahin tinggal kasih koma terus apa isinya. Seperti itu.
Kemudian satu lagi, kalau misalkan teman-teman menggunakan tipe data date, ya, itu nggak perlu menggunakan size ya. Jadi langsung aja, misalkan tanggal kembali date ya. Jadi nggak ada size atau jangkauannya berapa ya. Untuk integer juga sebenarnya teman-teman nggak masukin jangkauan juga nggak masalah ya. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak masukin size, otomatis dia akan defaultnya itu si jangkauannya 11. Jadi nanti akan berpengaruhnya ke kapasitas penyimpanannya ya. Dia berapa byte misal. Kalau 11 otomatis lebih besar ya. Ini misalkan kita masukkan dulu semuanya untuk yang peminjaman. Terus ini ada detail pinjam. Nah, ini saya tadi tidak apa ya? Tidak jelaskan lebih lanjut untuk di detail pinjam ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan langsung di mata kuliah sistem basis data ya. Detail pinjam ini ya saya jelaskan sekilas aja. Dia terbentuk karena si transaksi yang terjadinya ini dia karena relasinya one to many atau many to many. Kalau one to one dia nggak akan detail, tapi kalau misalkan one to many ya tadi si satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman, nanti dia akan muncul anaknya ya si detail pinjam tadi ya. Kalau misalkan satu orang misalkan bisa melakukan pembelian banyak barang, nah itu juga bisa muncul detailnya. Jadi syaratnya itu one to many atau many to many. Tapi di sini saya tidak jelaskan cara lebih lanjut ya, karena biar cepat ya. Oke, ini untuk detail pinjam ini juga sama nih ya, ada enamnya. Kita copy paste ya. Sini. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal show tabel aja untuk melihat berapa tabel. Di sini jumlahnya ada 6 tabel ya, yang saling berhubungan nih. Ada admin, anggota buku, detail pinjam, katalog buku, dan peminjaman ya. Oke, selanjutnya di sini kita diminta tampilkan daftar tabel. Tadi sudah tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Untuk menampilkan struktur tabel, perintahnya apa? Struktur. Ada yang masih ingat nggak? Pakai DSC ya. Des, misalkan apa? Admin. Des, admin. Oke. Nanti ini kalian describe satu-satu ya, tiap tabelnya. Nah, nanti di sini kelihatan nih. Dia kalau misalkan ada auto increment-nya, di sini tulisannya di yang field extra ada tulisan auto increment. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Di sini adminnya. Nah, karena kita menggunakan auto increment, jadi si kodenya itu dia secara berurut ya, dari angka 1 dan seterusnya ya, sesuai dengan urutannya ya. Misalkan kita akan isi di yang bagian ID, di yang bagian tabel admin terlebih dahulu, berarti kita gunakan insert into. Di sini insert into admin, values, ya. Nah, yang harus teman-teman ingat, karena di sini kita menggunakan auto increment, biasanya kan kita misalkan isinya di sini ADM misalkan 001, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menggunakan auto increment, di sini kalian cukup menggunakan petik saja 2 kali, petik 1 ya, gitu, 2 kali, koma, bukan kutip gini, 1, bukan, tapi gitu, petik 2 kali, koma, kita lanjutkan nih yang kedua.
field yang kedua untuk username-nya apa? Sini misal admin. Terus yang kedua ini XXX ya. Nah, kita langsung select nih from admin. Nah, jadi nanti dia datanya akan otomatis seperti ini ya, akan tersusun. Ketika misalkan teman-teman menambahkan record lain, otomatis dia jadi adminnya ini di 3 ya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan teman-teman delete salah satunya, ya misalkan delete from tabel admin, misalkan saya akan hapus yang ID admin 2 ya. Sama dengan 2 misal. Oke, ada yang masih ingat untuk delete gimana perintahnya? Delete gimana delete? Drop. Bukan drop, atau drop hapus semua. Oh, bukan. Saya lupa nih. Ada yang masih ingat nggak kalau delete gimana? Coba saya search dulu. Saya juga nggak hafal. Delete SQL. Ya, kalau misalkan teman-teman mau belajar bahasa pemrograman, baik itu SQL, JavaScript, web, ini referensi saya biasanya menggunakan wesrisco.com. Benar, tapi ya tabel name from admin, delete from tabel admin, where condition-nya dia nggak mau. Coba saya pakai petik. Oh, nggak pakai tabel. Delete from ini. Nah, nih udah kehapus ya. Misalkan saya select, di sini kan yang muncul nomor 2 ya. Tapi ketika teman-teman insert lagi, ya, insert into admin, misal values, kita tambahkan 1. Kita select lagi. Nah, dia akan otomatis loncat ya, langsung ke 3. Ya, enggak kedua. Kenapa? Karena tadi 2-nya sudah kita apa namanya? Udah kita hapus ya, udah kita isi. Jadi si 2-nya ini dia langsung loncat ke 3 ya. Itu perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan auto increment. Bisa nggak sih misal dari kedua lagi? Kalau misalkan teman-teman pengen ada nomor 2-nya secara berurut, ada 2, ya tinggal diisi aja di sininya. Nih, misal di sini kita buat 2. Oke, misal ini ya. Saya ngasal aja. Baru bisa masuk. Seperti itu. Jadi tambahkan manual kalau misalkan mau terurut ya. Itu solusinya. Oke, untuk selanjutnya karena di sini sebenarnya cuman tambah-tambahin aja tuh.
tambah buku, insert semua isinya untuk pertemuan ini. Jadi ini saya skip saja. Nanti saya minta teman-teman untuk kerjakan ya. Yang pertemuan 6 ini kalian buat ininya ya. Kalian buat database ya di slide pertemuan 6 yang DB Purpose Web, teman-teman kerjakan sampai dengan sini insert, semua isinya cuman isi data aja. Terus untuk yang minggu ke-6 ini saya rasa nggak perlu, teman-teman buat aja untuk yang database ini ya. Datanya yang lengkap. Kenapa saya minta buat? Karena nanti di pertemuan ke-9 si database ini akan berlanjut kita bahas ya. Sampai dengan kayaknya pertemuan ke-12 deh. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak? Tidak ada?